warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-hadi ila siratal mustaqim, al-qa'il wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibillahi sayyidil makhluqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, imamil hadin wal muhtadin, amma ba'd. Hadratul muhtaramun wal mukarramun, al-khusus al-ikhwan musalla al-anwar, Ustaz Fitra Alfian wa syuyukh dan para orang tua, para sesepuh wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di minggu pertama ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tadi kita sudah laksanakan adalah salat Isya berjamaah dan juga salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedang sakit dan tidak bisa hadir di musala ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan bisa diistiqamahkan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'im farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda al-fajr." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buat orang yang puasa mendapatkan dua kesenangan, dua kegembiraan. Apa itu kesenangan dan kegembiraan? Yang pertama, dia gembira, dia senang ketika dia berbuka puasa, karena dia sudah menahan daripada hawa nafsunya dari ba'da subuh sampai tiba maghrib. Maka ketika dia berbuka puasa dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kesenangan, kegembiraan. Dan yang kedua adalah yang istimewa, yaitu nanti kita orang yang berpuasa dengan catatan imanan wa ihtisaban. Apa itu imanan wa ihtisaban? Yaitu al-imanu at-tasdiq bi wa'dillah, itu jujur dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisaban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasanya imanan wa ihtisaban, maka nanti kita hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jalla-jalaluhu. Maka dari itu kita dianjurkan di puasa ini bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi menahan juga hati kita, menjaga juga anggota tubuh kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Famin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak dapat pahala puasa, melainkan dia hanya mendapatkan haus dan rasa lapar. Maka dari itu sayang kita keluar daripada bulan Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni, kita tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di bulan Ramadan banyak fadilah, keutamaan yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita meraih segala ketaatan, dan kelak entah di akhirat kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di minggu pertama di bulan Ramadan ini kita insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa akhiruhu wa awsaluhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar." Di minggu pertama ini atau di awal Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pertengahan puasa Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ampunan untuk hamba-hambanya yang bertakwa juga. Dan juga di akhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang bertakwa, yang ibadah, yang memanfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk beribadah, maka nanti di akhir Ramadan Allah bebaskan dia daripada api neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, mendapatkan ampunan, rahmat dan kebebasan daripada api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak faedah-faedah dan dalil-dalil tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan, tapi itu dimulai dari diri kita untuk terbiasa dengan hal-hal baik untuk menjalankan di bulan Ramadan ini. Bahkan ada kisah dulu di seorang ulama yang dia mempunyai tetangga bernama Muhammad. Muhammad ini dia di luar Ramadan puasanya jarang puasa, sholatnya bolong-bolong, bahkan tidak ada kebaikan di dirinya sekalipun. Maka ketika datang bulan Ramadan,
itu dia siap-siap bergembira menyambut bulan Ramadan dengan minyak wanginya, dengan jubahnya, bahkan dengan istimewa daripada bulan-bulan yang lain. Lalu dia menghabiskan waktunya dia itu si Muhammad tadi dengan ibadah, dengan puasa, benar-benar iman dan wahtisaban. Sampai lewat dari Ramadan, si Muhammad tadi meninggal dunia. Lalu salah satu tetangganya yaitu ulama dari kampung situ bermimpi si Muhammad tadi. Maka ulama tersebut nanya, wahai Muhammad, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah sudah lakuin buat ente? Lalu kata Muhammad tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikanku surga dan kenikmatannya. Maka ulama tadi kaget, dia enggak pernah sholat di luar bulan puasa, dia enggak pernah sholat yang bolong-bolong, bahkan sedekahnya kurang, bahkan amal kebaikannya pun kurang semua. Ketika bulan Ramadan dia siap-siap, dia menjadikan bulan Ramadan ini tamu istimewa bagi dia. Lalu si Muhammad tadi bilang, kenapa aku bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga? Karena aku li'adni hurmati syahr Ramadan, karena aku menghormati bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita jadi musuhnya Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita manfaatin waktu-waktu kita. Dikatakan oleh para ulama, al-waqtu kasih. Waktu itu seperti pedang. Ilam qata'ahu faqa'a. Kalau kita nggak bisa itu menghunuskan pedang itu ke waktu, maka waktu yang akan menghunuskan kepada kita. Maka manfaati waktu-waktu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipanjang umur dan bisa ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.